Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmanya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi, dan begitu besar kasih setianya di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kayim pada hari Senin tanggal 5 April 2021 atau pada tanggal 23 Nisan 5781. Dan hari ini kita juga memasuki Omer yang ke-8 dalam rangka kita menyambut 7 hari raya 7 pekan, saudaraku. Dan renungan Torah, kelanjutan renung Torah kita ambil dari kitab Imamat 13 ayat 45 sampai 46 yang berkata demikian. Dan yang terkena kusta, yang padanya ada tanda penyakit itu, dia harus mengoyakkan pakaiannya, dan dia harus menyelubungi hingga kumisnya, dan haruslah ia digundul, dan dia harus berseru najis, najis, najis. Ayat 46, selama hari-hari tanda penyakit itu ada padanya, ia benar-benar menjadi najis. Ia harus tinggal di pengasingan, tempat tinggalnya ada di luar perkemahan. Saudaraku, ini adalah di mana perikop tentang penyakit kulit yang menular. Bila kita baca di dalam kitab Imamat 13 ini, saudaraku, kita lihat bahwa di sini semua bangsa Israel pada waktu itu yang memiliki penyakit hal ini, dia harus datang kepada imam, saudaraku, dan menunjukkan kepada imam. Dan imam inilah yang memiliki otoritas orang tersebut apakah dikatakan penyakit kusta atau tidak, saudaraku. Sehingga bila dia diputuskan penyakit kusta, maka dia dinyatakan najis, saudaraku. Dan apabila nanti sudah sembuh, dia datang lagi kepada imam dan menunjukkan, maka imam juga memutuskan bahwa dia sudah tahir, saudaraku, sudah sembuh. Jadi imam memiliki otoritas. Memang pada waktu itu, saudaraku, di dalam Bait Elohim ini merupakan sentral dari segala aktivitas bangsa Israel, saudaraku. Sampai hal penyakit ini juga imam memiliki otoritas untuk memutuskan apakah itu tahir atau tidak, itu najis atau tidak terhadap penyakit-penyakit. Namun firman tidak ada menyatakan mereka memberikan kesembuhan, saudaraku. Namun hanya menyatakan saja dia sakit atau najis atau tidak, atau sudah sembuh atau tahir. Saudaraku, bila kita renungkan hal ini, firman ini dinyatakan dan ini digenapi di dalam Adonai Yeshua HaMashiach tentang perikop yang najis dan yang tidak dalam penyakit kusta ini, saudaraku. Di mana di dalam Lukas 17 berbicara tentang ini saat Adonai Yeshua HaMashiach dia berjalan keluar dari Samaria menuju Galilea, dan berada di pinggiran kota ini, saudaraku, ada tempat kemah-kemah orang yang mengalami penyakit najis. Ini ada 10 orang yang mengalami penyakit najis ini, saudara. Mereka berteriak kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Dan di sini terjadi peristiwa penggenapan dalam penggenapan Torah ini, saudaraku. Adonai Yeshua HaMashiach memerintahkan kepada 10 orang yang mengalami penyakit kusta ini untuk pergi, saudaraku, menunjukkan kepada imam, dan mereka berangkat. Dan dalam peristiwa ini, saudaraku, kita renungkan, mereka belum tahir dulu, saudaraku. Mereka belum sembuh dulu, saudaraku. Namun mereka diperintahkan untuk pergi. Dan dikatakan di dalam Lukas 17 ayat 14 berkata demikian. Dan sambil memandang dia, berkata kepada mereka seraya, pergi, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Dan terjadilah sementara mereka berangkat, mereka ditahirkan. Jadi ada perintah dari Adonai Yeshua HaMashiach untuk mereka pergi. Mereka belum sembuh saat itu, saudaraku. Tapi saat mereka mau berangkat dan berangkat, terjadilah kesembuhan terhadap semua kusta-kustanya itu. Dan mereka datang kepada imam, saudaraku, untuk menunjukkan bahwa mereka sudah tahir. Dan inilah kegenapan, penggenapan daripada Torah di dalam kitab Imamat 13 ini, saudaraku, untuk menyatakan sudah sembuh sehingga mereka menjadi tahir kembali, ditunjukkan kepada imam, dan imam akan menyatakan bahwa mereka sudah sembuh, saudaraku. Oleh karena apa? Ada kuasa yang mengalir menyembuhkannya oleh kuasa Adonai Yeshua HaMashiach, saudaraku. Namun hal ini bisa kita lihat kembali, yang 9 tidak kembali kepada Adonai Yeshua HaMashiach, yang 1 orang dia datang kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Dikatakan di ayat 16, dan bersujud di depan kakinya sambil mengucap syukur, saudaraku.
satu orang Samaria ini kembali dan 9 orang lainnya tidak kembali. Samaria ini datang bersujud di kaki Adonai Yesus HaMashiach dan dia mengucap syukur, saudaraku. Dan Adonai Yesus bertanya, mana yang 9 lagi? Ternyata tidak datang, saudaraku. Dan disinilah ucapan syukur yang memiliki otoritas bagi orang Samaria ini, saudaraku. Sehingga Adonai Yesus katakan setelah dia mengucap syukur dan bersujud, imanmu menyelamatkan engkau. Ada bonus tambahan, imanmu menyelamatkan. Ada keselamatan yang didapatkan kepada orang Samaria ini oleh karena ucapan syukur. Saudaraku, hal ini juga menjadi renungan bagi kita di dalam kitab Torah Imamat, kemudian digenapi di dalam kitab Lukas saat Adonai Yesus HaMashiach menggenapi tentang hal imam ini, saudaraku, dan penyakit yang menular yang sudah menjadi tahir ini, saudaraku. Dan di dalam kehidupan kita tentunya, saudaraku, bahwa kita memang mengucap syukur itu bagian dalam firman, saudaraku. Untuk itu kita jangan ragu untuk kita mengucap syukur dan kita berdoa. Mungkin saat ini saudaraku mengalami hal yang baik, dan saudaraku kita jangan lupa kita harus mengucap syukur kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesus HaMashiach. Ternyata memiliki tambahan bonus dalam ucapan syukur ini. Karena artinya apa? Dengan apa yang kita dapat, kita menjadi sembuh, kita mendapat berkat, umur kita ditambahkan 1 tahun, kita mengucap syukur, ada tambahan lagi, saudaraku. Karena artinya kita bergantung kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesus HaMashiach dalam wujud ucapan syukur kita ini. Adonai Yesus katakan, imanmu menyelamatkan engkau. Ada ketergantungan menyatakan bahwa kita bergantung kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesus HaMashiach dengan wujud ucapan syukur. Ada sesuatu yang baik yang kita dapatkan. Amin. Haleluya. Sukses besar buat kita, saudaraku. Kembali kita ke firman, saudaraku. Kita jangan ragu untuk melakukan hal itu. Maju terus dalam iman. Mari kita tetap berjuang, saudaraku, menjalani kehidupan ini untuk kita lakukan sesuai dengan hukum Tuhan. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua, Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia, Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa dan melakukan Torahnya, melakukan firman-Nya. Kita tidak dipermalukan, saudaraku. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.